Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Faridi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah dari studi kelayakan bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan studi kasus yaitu dari warung SS, di mana di sini kita akan mengetahui aspek-aspek studi kelayakan bisnis untuk warung SS. Yang pertama adalah ada aspek pasar. Warung SS menyasar segmen pasar menengah ke bawah hingga menengah ke atas yang menyukai masakan khas Nusantara dengan harga terjangkau. Target utamanya adalah mahasiswa, pekerja kantoran hingga keluarga. Permintaan makanan pedas dan autentik khas Indonesia terus tumbuh seiring budaya kuliner Indonesia yang sangat kuat. Untuk temuan, tingginya preferensi konsumen terhadap makanan pedas, lokasi strategis di dekat kampus, perkantoran, dan pusat kota. Lalu yang terakhir ada tren konsumen. Konsumen yang menyukai konsep makan lesehan dan menu sambil variatif. Yang kedua ada aspek pemasaran. Warung Asis mengandalkan word of mouth, loyalitas pelanggan, dan positioning sebagai rajanya sambal. Strategi pemasaran Citra Kuat menyediakan lebih dari 25 jenis sambal yang unik, branding lokal kental dengan budaya Jawa, penggunaan media sosial Instagram dan TikTok untuk promosi organik. Lalu ada aspek teknis dan teknologi. Operasional warung SS sederhana namun efisien. Penggunaan dapur terstandarisasi dan alur kerja dapur terbuka memudahkan pengawasan. Teknologi, sistem POS, point of sales sederhana, belum ada otomasi supply chain atau integrasi cloud system. Lalu ada aspek manajemen, warung SS menganut sistem manajemen terpusat, model waralaba semi terkontrol memungkinkan ekspansi cepat dengan kualitas tetap terjaga. Struktur organisasi, tim pusat mengatur kualitas bahan baku dan SOP cabang, koordinasi antar cabang cukup kuat melalui pelatihan rutin. Aspek sumber daya manusia, SDM, rekrutmen tenaga kerja lokal dengan pelatihan budaya kerja khas warung SS, terdapat sistem rotasi dan jenjang karir yang terkenal. Kelebihan SDM loyal karena pelatihan berkelanjutan, budaya kerja ramah dan kolektif, kekurangan turnover karyawan tetap ada karena beban kerja tinggi. Aspek finansial, warung SS memiliki modal usaha yang relatif kecil per outlet, kurang lebih 300 sampai 500 juta dengan tingkat kunjungan tinggi dengan perputaran cepat, return of investment ROI bisa dicapai dalam 1 sampai 1,5 tahun. Estimasi margin laba kotor 40 sampai 50%, break-even point 10 sampai 14 bulan, rasio profitabilitas tinggi terutama di kota besar. Lalu untuk aspek lingkungan industri, industri makanan dan minuman merupakan industri dengan pertumbuhan stabil di Indonesia. Bahkan saat krisis, persaingan tinggi dengan brand lokal dan franchise cepat saji, keunggulan es menu khas, harga bersahabat, dan kekuatan brand. Untuk aspek yuridis, forum SS telah memenuhi aspek hukum, legalitas usaha, PT atau CV, sertifikat halal MUI, izin lokasi usaha restoran, dan izin kesehatan. Untuk aspek lingkungan, operasi warung SS berhasil menghasilkan limbah organik dan plastik bungkus, sambal sedotan, dan sebagainya. Kelemahan belum semua cabang menerapkan sistem pengolahan sampah terpilah, penggunaan plastik sekali pakai masih tinggi. Risiko antisipasi, aspek antisipasi risiko, identifikasi risiko, fluktuasi harga bahan baku cabai, tomat, dan bumbu, risiko penurunan daya beli masyarakat, risiko kehilangan kualitas antar cabang. Strategi mitigasi kontrak jangka panjang dengan petani lokal, SOP kualitas ketat antar cabang, cadangan khas untuk kondisi tak terduga seperti saat pandemi. Rekomendasi umum yang pertama ada transformasi digital, kembangkan aplikasi pemesanan internal dan loyalty program,
Ekspansi global memperkuat identitas kuliner Indonesia untuk pasar luar negeri dengan adaptasi budaya lokal, sustainability, tetapkan brand business strategi, inovasi produk, kembangkan lini produk seperti sambal botol dan catering korporat, peningkatan kualitas SDM, melakukan pelatihan rutin dan evaluasi kinerja berbasis merit. Kesimpulan, secara umum, bisnis warung SS sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia maupun internasional. Potensi pasar luas, keunggulan kompetitif kuat, dan struktur operasional efisien menjadikan model bisnis kuliner yang relevan dan adaptif. Namun, aspek teknologi keberlanjutan dan inovasi digital perlu ditingkatkan agar tetap unggul di tengah landscape industri F&B yang semakin kompetitif. Terima kasih untuk presentasi saya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.